Bima, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mayang di channelnya Halo Bima dalam segmen Obesitas, obrolan santai berkualitas. Saat ini narasumber kita sedikit berbeda dari sebelumnya karena beliau merupakan seorang politisi juga dan berbagai macam kisah, rentetan kisahnya ke belakang. Nah, kami akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal sosok, tentunya untuk teman-teman di Kota Bima harusnya sangat mengenal beliau. Oke, sudah bersama saya Bapak Wakil Wali Kota Bima, Bapak Ferry Sofian. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Maya. Nah, kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Pak ya. Kita mau tanya-tanya sedikit. Bapak selaku Wakil Wali Kota Bima, nah gimana nih Pak perasaannya sekarang jadi Wakil Wali Kota Bima, menjadi orang nomor 1 di Kota Bima? Nomor 2 ya. Didoakan Pak menjadi nomor 1 juga. Orang nomor 2. Gimana ya, nih Pak perasaannya? Ada perbedaan antara saya waktu di legislatif dengan di eksekutif ini. Dulu di legislatif hanya 3 unsur kegiatan yang paling dominan, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. Tetapi di legislatif ini kita sebagai eksekutor dari semua keputusan-keputusan itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak sebagai Wakil Wali Kota Bima dan juga sebelumnya adalah politisi. Yang kami dengar nih Pak, sebelum terjun ke dunia politik, Bapak kan sempat ingin menjadi peternak ayam dan juga di bank. Sebelumnya kan Bapak pernah bekerja di bank juga. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak, Bapak berapa lama bisa kerja di bank kemudian sampai pada posisi sekarang? Iya, memang dulu saya sempat ingin beternak ayam, berwirausaha, sudah buat kandang segala macam. Tapi pada waktu mau memasukkan bibit, ternyata saya dipanggil. Itu oleh salah satu bank swasta yang ada di Bima. Dulu belum ada kotanya. Oh, belum ada Bima. kota, masih kabupaten. Iya. Jadi kita bekerja lah di bank itu, merintis berdiri sebuah bank swasta yang pertama di Kabupaten Bima bersama teman-teman. Kebetulan waktu itu kami dipercaya sebagai marketing. Ya, marketing kalau nggak salah sekitar 6 bulanan lah. Baru kita diangkat menjadi kepala cabang. Nah, itu berapa lama tuh Pak dari marketing menjadi kepala? Hanya 6 bulan, 1 semester. Kita jadi semester, kita dipercaya untuk menjadi kepala cabang. Yang kebetulan kepala cabang pertama saya mendapatkan kepala cabang di Kecamatan Bolo. Nah, Kecamatan Bolo. Sila ya Pak? Di Sila, di Pasar Rato namanya. Kebetulan saya tinggalnya di Rato. Ada sekitar setahun lah saya di sana. Baru saya kembali dipindahkan di Kecamatan Rasana Barat di Pasar Raya. Di Pasar Raya di Kota Bima. Ya, sekitar 6 bulanan juga. Setelah itu baru saya dipercaya juga oleh direkturnya untuk menjabat sebagai kepala bagian kredit. Bagian kredit. Nah, itu totalnya berapa tahun tuh Pak Bapak kerja di bank? 4 tahun. 4 tahun saya kerja di bank. Dari marketing kemudian menjadi kepala cabang. Itu ditempuh hanya dalam 4 tahun aja ya Pak? 4 tahun. Itu termasuk cepat loh Pak. Ya, pada saat itu setelah sedang bekerja terjadi reformasi. Reformasi 98. 98, di mana terjadi perubahan yang sangat signifikan sistem tata pemerintahan kita, sehingga termasuk era reformasi semua orang mendirikan partai. Nah, waktu itu saya terpanggil, nurani saya untuk masuk dalam satu partai. Akhirnya terjun ke dunia politik. Memilih Partai Amanat Nasional sebagai tempat pengabdian saya di politik. Itu tahun 98. Tahun 98. Itu pertama kali Bapak masuk ke dunia politik. Dari banker ke politisi. Nah, itu kan sangat jauh nih Pak perbedaannya. Nah, perbedaan yang paling Bapak rasakan dari sebelumnya menjadi seorang banker kemudian sekarang menjadi politisi itu apa Pak? Ya tentu kalau di seorang banker bekerja sesuai dengan aturan banker. Semuanya harus tunduk taat terhadap aturan perbankan. Masuk pagi, pulang sore. Semuanya. Kerjaan belum bisa pulang kalau belum semuanya rampung. Ya, belum tutup buku nggak bisa pulang kita. Kalau ada selisih sampai malam pun dilanjut. Sebentar di politik agak santai lah, agak santai.
Nah, yang melatar belakangi Bapak untuk terjun ke dunia politik itu apa sih Pak? Padahal sebelumnya jabatan Bapak sebagai branch manager di sebuah bank swasta pun itu juga sangat tinggi, lumayan tinggi menurut saya. Dulu ada euforia reformasi ya, yang di mana terjadi pergejolakan di negara kita dari orde baru mengarah ke reformasi. Sehingga masyarakat waktu itu kebetulan ya masih jiwa-jiwa muda lah, idealisme tinggi. Kita terpanggil bagaimana kita bisa terjun ke dunia politik untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah yang sedang berubah ini ke era reformasi. Itu awalnya niatnya. Bahkan saya bukan menjabat jabatan yang tinggi waktu terjun dunia politik. Saya hanya sekretaris kecamatan dulu. Sekretaris kecamatan. Kebetulan kecamatan sini adalah kecamatan Rasanae. Belum terbentuk kota loh. Belum terbentuk kota. Nah Pak, karir Bapak di dunia politik ini kan terbilang cukup cemerlang dengan saat ini posisi Bapak sebagai wakil wali kota Bima. Amin amin. Sebelumnya Bapak juga sudah pernah menjadi anggota DPR 3 kali ya Pak ya. 2 kali di Kecamatan Asakota, itu juga Bapak menjadi wakil ketua DPR wakil 1. Nah, lalu Bapak sebelumnya juga pernah ikut calon wali kota Bima tahun 2014 ya, tapi gagal di situ. Nah, biasanya Pak, orang-orang ketika mereka gagal dalam melakukan sesuatu ada rasa trauma. Nah, Bapak gimana sih ceritanya bisa bangkit lagi gitu? Karena kan setelah itu Bapak ikut lagi nih calon legislatif. Iya. Tapi beda dapil. Beda dapil. Itu gimana waktu ceritanya? saya ikut calon wali kota bersama anaknya almarhum Haji Muhammad Nur Latif yang notabene ada wali kota pertama di kota Bima. Itu memang motivasinya bukan untuk menang, karena kita juga harus menghitung secara matematik maupun secara politis apakah kita maju ini untuk menang atau tidak. Waktu itu kita akan ingin coba-coba mengukur seperti apa sih keinginan masyarakat, apakah dengan tanpa money dalam proses pilkada ini mampu memberikan suara yang signifikan atau seperti apa. Sehingga kita coba untuk maju bersama Haji Anang. Kita tidak mengeluarkan biaya apa-apa waktu itu. Kita hanya modal niat baik, modal semangat, kita modal untuk bersilaturahim saja, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sehingga kalau tidak salah waktu itu kami mendapatkan suara berapa ya? Ya lumayan lah. Karena kita tidak mengeluarkan uang apa-apa waktu itu, kecuali hanya kopi untuk terima tamu di rumah saja gitu. Bisa dibilang itu hanya perkenalan awal. Perkenalan awal hanya untuk mengukur seperti apa sih keinginan masyarakat bila calonnya ini tidak memiliki duit tapi hanya ingin memiliki idealisme. Nah, setelah itu kan Bapak pindah dapil karena dua kali sebelumnya menjadi anggota DPR kan Bapak di dapil Asakota. Kemudian setelah gagal menjadi wakil wali kota Bima tahun 2014 kan Bapak maju lagi menjadi calon legislatif dan menang lagi nih Pak, tapi beda dapil. Kok Bapak berani gitu loh ngambil keputusan untuk pindah dapil, padahal itu adalah keputusan yang biasanya politisi biasanya takut gitu untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Iya, saya juga ingin mencoba juga karena saya merasa bahwa saya memiliki banyak keluarga, saya juga memiliki banyak teman, sahabat yang kita pelihara selama ini. Kalau saya calon pindah dapil, yang mungkin sebuah hal yang tidak lazim bagi politisi lain, apakah saya bisa diterima atau tidak? Nah, saya coba untuk. Ternyata alhamdulillah. Jadi relasi yang terbangun selama ini bisa mengantarkan saya sebagai ketua DPR waktu itu. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan amanah juga kepercayaan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Punda dan Kecamatan Lasana Barat. Nah Pak, saya sebagai orang awam itu sangat jarang, bahkan nggak pernah melihat baliho ataupun stiker Bapak. Nah Bapak selama ikut wali kota misalnya ataupun beberapa kali menjadi anggota DPR itu sepertinya tidak pernah ada balihonya gitu.
Nah, strategi apa sih yang Bapak gunakan Oh sampai iya, benar, bisa benar. berhasil gitu, selalu Benar selalu sekali. sukses? Oh, ya. Jadi selama saya menjadi calon anggota legislatif, saya tidak memakai baliho, tidak pakai stiker. Iya, betul. Ya, cukup dengan sosialisasi antara pribadi dengan pribadi, head to head, menyampaikan kepada tim saya, menyampaikan kepada keluarga saya, sahabat saya, teman-teman yang sudah mengenal saya bahwa saya akan calon di dapil ini, misalnya di dapil es kota. Ya udah pastilah mereka tahu. Yang kedua, setelah saya pindah, hal yang sama saya lakukan. Hal yang sama, bahkan banyak orang yang pesimis dulu. Ya tidak mungkin lah saya mampu untuk menjadi anggota legislatif dengan melakukan pindah dapil ini, karena saya tinggal di Asa Kota, keluarga juga ada di Asa Kota, tapi juga saya punya keluarga di sini. Saya lahir di Kelurahan Penatoi, walaupun saya cukup lama meninggalkan sini. Ya, alhamdulillah saya masih percayalah oleh masyarakat yang ada di Dapil 2 ini. Tapi gimana masyarakat bisa tahu kalau misalnya Bapak itu ikut calon legislatif, sementara Bapak istilahnya minimal dengan stiker itu orang bisa ingat gitu. Oh iya, ternyata Bapak ikut nih gitu. Ya, karena kita punya tim kan. Kita punya tim sukses istilahnya di legislatif. Kita punya jaringan, dan jaringan inilah yang akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga pasti orang tahu bahwa saya ini salah satu seorang calon legislatif yang ada di Dapil Bunda maupun Tasana Ebare. Kebetulan waktu itu saya seorang ketua DPD, saya tidak ambil nomor 1. Ya, saya kan ngambil nomor terakhir. Iya. Ya, untuk mensupport teman-teman yang ada di atas. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mengambil nomor terakhir, bukankah itu kemungkinan untuk tidak berhasilnya lebih besar gitu? Iya, orang punya pemandangan seperti itu. Seorang ketua DPD, suatu hal yang tidak lazim harus mengambil nomor urut terakhir. Biasanya seorang ketua pastilah nomor satu, tapi tidak dengan saya. Jadi saya akan coba melakukan skema yang berbeda dengan yang lain. Luar biasa ya Pak ya. Nah Pak, saat ini jabatan Bapak adalah Wakil Wali Kota Bima, yang notabene adalah orang kedua nih di Kota Bima. Nah, apa sih hal yang ingin Bapak lakukan dengan jabatan Bapak saat ini untuk Kota Bima? Ya tentu sesuai dengan komitmen awal, kita berpasangan untuk masuk calon, dan alhamdulillah diberi amanah oleh masyarakat. Tentu visi misi itulah ya sebenarnya menjadi kewajiban moral kami untuk mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat. Tapi ya mau tidak mau, tentu visi misi ini butuh kerja keras, butuh perjuangan untuk mewujudkannya. Sehingga memang kami dalam kapasitas wakil wali kota ini ada sifatnya membantu pelaksanaan kegiatan Bapak Wali Kota Bima. Oke. Nah Pak, apa sih kendala yang terbesar? Kan ada beberapa rentetan visi dan misi nih Pak. Kendala yang paling Bapak rasakan selaku wakil wali kota Bima itu apa sih? Kendala apanya nih? Kendala dalam, kan ada beberapa visi misi nih. Rentetan visi misi itu kan minimal ada 1 atau 2 yang harus sudah jalan. Apa kendala terbesar yang Bapak alami gitu? Ya kalau yang sudah jalan sih nggak ada masalah ya, nggak ada kendala, karena memang sesuai dengan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah. Tetapi yang belum, ini ada beberapa hal memang yang menjadi kendala. Yang pertama keterbatasan anggaran. Ya. Yang kedua resources, sumber daya kita yang perlu ditingkatkan lagi. Nah ini menjadi kendala-kendala ya step by step lah. Nah mungkinlah kita seperti membalikan telapak tangan ya untuk mewujudkan visi misi itu. Nah saat ini usia Bapak lebih kurang sudah 50 tahun nih Pak. Visi terbesar Bapak dalam hidup yang paling ingin dicapai itu apa sih Pak? Hidup saya bermanfaat untuk masyarakat umum. Wah luar biasa. Nggak ini ya Pak, hanya yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat. Di Kota Bima ini kan banyak kaum milenial nih Pak, terutama yang lagi nonton sekarang juga pasti lebih banyak kaum milenial. Nah, apa pesan Bapak untuk teman-teman milenial yang mungkin nanti ingin terjun ke dunia politik? Ya, pesan saya kepada adik-adik milenial, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau ada keinginan untuk terjun ke dunia politik, totalitas yang harus dikedepankan. Totalitas. Niat ya Pak ya. Ya, totalitas.
Yang penting ada niat juga. Ada niat, iya. Untuk mewujudkan suatu impian, jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai. Karena untuk mencapai perjalanan jauh harus dimulai dengan langkah pertama. Nah, setelah kita langkah pertama, itulah perjuangan menuju titik yang harus kita capai sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Oke teman-teman, kita disclaimer dulu. Jadi sebelumnya kita juga sudah melewati protokol yang ketat untuk COVID-19. Jadi jangan lupa tetap gunakan masker. Kita tadi sudah menggunakan masker ya, cuman kita taruh di atas meja. Tetap gunakan hand sanitizer kalau misalnya kalian keluar. Cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap jaga jarak, physical distancing. Nah, kita akan tanya lagi sedikit nih Pak. Berhubung sekarang adalah masa pandemi, tolong dong Pak berikan semangat untuk kaum muda kita. Nah, gimana caranya mereka bisa bertahan di era pandemi ini? Apalagi kan sekarang sama seperti UMKM itu semuanya menurun. Bisa dibilang pendapatannya mereka tuh 50% gitu, hanya 50% dari biasanya. Nah, apa nih Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua dimensi itu mempengaruhi, baik ekonomi, sosial, dan segala macam, termasuk politik juga mempengaruhi situasi negara kita ini. Jadi pesan saya kepada teman-teman milenial, jangan pernah kecil hati, mari kita tetap teguh bertahan untuk melawan COVID-19 ini. Cari kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, apakah itu berkebun, beternak, dan hal positif lainnya yang bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kita. Nah teman-teman, kita sudah mendengar cerita dari Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Ferry Sofyan, sarjana hukum. Betapa sangat menginspirasi kita sebagai kaum muda, bagaimana cara beliau bagaimana cara beliau melaksanakan niatnya, kemudian menjadi orang nomor 2 di Kota Bima ini. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk kaum milenial, semoga sukses selalu. Halo Bima, dari Bima untuk Indonesia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.